Sistem Super Devouring. Bab 526 Masalah demi masalah setelah. Sima Wenjing melihatnya duduk bersila di tempat tidur, dia menutup pintu dan duduk di pintu tanpa pergi. Mereka berdua berada di ruangan yang sama, dan suasananya sangat canggung. Setelah Yesuan memejamkan matanya, dia tidak pernah membukanya lagi, bahkan jika dia menderita wasir, dia tidak bangun. Dia duduk di sana selama seharian. Titik. Kakak senior, apakah kamu di dalam? Sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Sima Wenjing dan Yesuan di dalam ruangan membuka mata mereka pada saat yang sama, dan kemudian yang pertama membuka pintu. Berdiri di luar adalah seorang murid perempuan. Dia menatap Yesuan di belakang Sima Wenjing dengan tatapan aneh, dan kemudian berkata, "Kakak senior, guru memanggilmu." Ketika Sima Wenjing mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan menatap Yesuan, dan berbisik, "Aku akan datang lagi." Segera, dia mengikuti murid perempuan itu dan pergi. Akhirnya pergi. Yesuan menghela napas lega. Dia tidak tertidur sama sekali malam itu, dan dia selalu waspada terhadap Sima Wenjing. Dia meregangkan otot dan tulangnya dan bersiap untuk keluar dan melihat-lihat. Sekte Wanmo memiliki lebih dari sekadar arena pertempuran iblis. Ada hal-hal lain juga. Ketika Yesuan keluar dari ruangan dan bersiap untuk pergi, dia mendapati banyak orang sedang menatapnya. Apakah kalian semua tidak mau menyerah? Yesuan menyipitkan matanya dan mengabaikan mereka. Namun, pada saat ini, berhenti. Teriakan keras terdengar. Yesuan berbalik dengan kaget dan mendapati 3 sosok terbang di atas. Apakah mereka orang-orang dari kakak senior Wu Feng lagi? Dia langsung bereaksi dan berkata, "3 kakak senior, ada apa?" Pria terkemuka itu mendengus dingin dan berkata, "Ada apa? Tidakkah kamu tahu? Kamu membunuh Qiyu Dasan kemarin, dan kamu masih ingin hidup damai." Ternyata itu adalah orang-orang kakak senior Wu Feng. Yesuan menyipitkan matanya dan berkata, "Aku pergi ke arena pertempuran iblis bersama Qiyu Dasan, dan dia tidak memiliki keterampilan sepertiku dan mati di tanganku. Pria yang tidak memiliki keterampilan sepertiku, ikut aku ke arena pertempuran iblis." Pria terkemuka itu berkata dengan dingin, nadanya sangat mendominasi, dan dia sama sekali tidak mengizinkan Yesuan untuk menolak. "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" Yesuan bertanya dengan ragu-ragu. "Kau tidak bisa menolak." Pria terkemuka itu tampaknya mengabaikan aturan sekte 10.000 iblis. "Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apa saja ranah dari 3 bersaudara itu?" Yesuan bertanya lagi. Meskipun agak berlebihan untuk menanyakan hal ini, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, kau dapat memenangkan setiap pertempuran. Akan lebih mudah baginya untuk menghadapinya dengan menanyakan tentang ranah pihak lain terlebih dahulu. Kau membunuh Qiyu Dasan yang setengah berubah kemarin, yang cukup mampu, tetapi kekuatan kita bertiga tidak sebanding dengan Qiyu Dasan. Transformasi atribut kita telah lama melampaui 7 poin. Kata seorang murid berbaju hijau di belakang pemimpin itu. 7 poin transformasi atribut, yaitu 7%, yang 4 poin lebih tinggi dari Yesuan. Yesuan mampu mengalahkan Qiyu Dasan kemarin, selain penindasan seni bela diri, ada juga penindasan atribut, karena bumi menahan emas. Dan orang yang dihadapinya hari ini mungkin memiliki atribut yang berbeda. Mungkin ada atribut api yang sama umumnya dengan atribut emas, yang menahan atribut buminya. Namun, Yesuan tidak berpikir demikian. Dia seharusnya masih bisa menghadapi 7 poin transformasi atribut. "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Yesuan langsung setuju. "Kau sangat berani, ayo pergi." Pemimpin itu berbalik dan terbang menjauh, dan Yesuan mengikutinya. Di mata Yesuan, ketiga orang ini adalah batu loncatannya dan pengalamannya dalam peningkatan. Jika dia berhasil membunuh ketiga orang ini, maka dia seharusnya bisa membuat transformasi atribut mencapai 4 poin. Yesuan mengikuti ketiga orang ini dan segera datang ke arena pertempuran iblis. Sekte 10.000 iblis adalah sekte yang lebih kejam daripada kekuatan lainnya. Perjuangan internal sangat serius, dan ada banyak kasus pembunuhan sesama murid untuk meningkatkan wilayah. Oleh karena itu, ada orang-orang yang menonton di sini di arena iblis pertempuran sepanjang waktu, dan pertempuran terjadi satu demi satu setiap hari. Bahkan ada orang yang berakar di arena iblis pertempuran dan berlatih di sana. Ketika ada pertempuran hidup dan mati, mereka akan menontonnya. Mungkin mereka bisa tiba-tiba tercerahkan dan menerobos. "Oh, orang ini lagi. Orang ini membunuh Qiyu Dasan kemarin, dan hari ini dia dipanggil ke arena iblis pertempuran lagi."
Sangat menyedihkan. Apa yang menyedihkan? Kemarin dia dibawa pergi oleh Tetua Song. Kudengar dia pergi menemui Master Sekte. Apa? Ada hal seperti itu. Beraninya ketiga orang ini mengganggunya. Apa yang kamu takutkan? Master Sekte tidak menerimanya sebagai murid. Selain itu, ketiga orang ini didukung oleh kakak senior Wu Feng. Kakak senior Wu Feng didukung oleh Tetua Agung. Tetua Agung bahkan tidak menganggap serius Master Sekte. Sekelompok murid sedang berdiskusi secara pribadi. Ye Xuan mengikuti ketiga orang itu dan datang ke Tetua Song. Tetua Song melihat Ye Xuan dari kejauhan. Dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Sekte 10.000 Iblis lebih kejam daripada kekuatan lainnya. Jika ingin menjadi lebih kuat, kamu harus menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang akan maju lebih dulu? Tetua Song mengarahkan pandangannya ke tiga orang itu. Aku akan maju. Murid berpakaian biru yang baru saja mengejek Ye Xuan keluar. Kalau begitu, maju saja, arena pertempuran iblis no. 1. Tetua Song tidak berkata apa-apa. Dia punya firasat bahwa Ye Xuan bisa mengalahkan lawannya. Bagaimanapun, si jenius yang mempelajari bab iblis lebih dari sebulan lalu, adalah dewa yang akan membunuh dewa dan Buddha, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Wah, mati kau! Murid berpakaian biru itu mengejek, lalu mengambil inisiatif untuk melompat ke panggung pertempuran iblis no. 1. Ye Xuan menawarkan senjata surgawi kelas atas berkualitas tinggi dan mengikutinya. Saat ini, dia tidak tahu jiwa macam apa yang dimiliki murid berpakaian biru ini, jadi dia harus lebih berhati-hati. Qiyu Dasan tewas di tanganmu kemarin karena dia ceroboh. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu hari ini. Murid berpakaian biru itu berkata dengan dingin. Dia telah mendengar tentang dua seni bela diri Ye Xuan yang berbahaya. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan bicara omong kosong begitu banyak, kakak senior. Ye Xuan sengaja menekankan dua kata terakhir. Meskipun dia memanggilnya kakak senior, nadanya penuh dengan sarkasme. Wajah murid berpakaian biru itu tenggelam, karena kamu ingin mati begitu cepat, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Swiss. Energi pedang merah menyala menyerang. Atribut api. Api mengalahkan tanah, dan atribut tanah Ye Xuan tertahan. Kemarin, Qiyu Dasan memiliki atribut emas dan tertahan oleh Ye Xuan, tetapi hari ini, atribut tanah Ye Xuan tertahan oleh atribut api dari murid berpakaian hijau. Selain itu, murid berpakaian hijau itu sudah siap dan wilayahnya lebih tinggi dari Ye Xuan, jadi pertempuran ini tidak begitu mudah. Satu-satunya kelebihanku adalah pencapaian seni bela diri, dan seni bela diri yang dipelajari lawan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pedang pembelah bumi dan hentakan naga perang, jadi kelebihanku tidak terlalu besar. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dalam hal ini, dia berusaha untuk tidak bertarung langsung dengan lawan, lagi pula, atribut api menahan atribut bumi miliknya, dan kekuatan atribut api berada di peringkat kedua di antara 5 elemen. Hendakan naga perang. Pedang pembelah bumi. Bang! 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 Kaki Ye Xuan menghentak cepat dan keras di atas ring, dan setiap langkah yang diambilnya tampaknya mengguncang seluruh ring. Bab 527, terobsesi dengan iblis. Sayangnya, murid berpakaian biru itu sudah mengambil tindakan pencegahan. Dia terbang di ketinggian rendah, dan kakinya tidak menginjak tanah. Guncangan dari langkah naga perang tidak berpengaruh padanya. Sekarang satu-satunya keuntungan Ye Xuan adalah kecepatan. Lawan terbang di ketinggian rendah, dan Ye Xuan memiliki 80% dari langkah naga perang dan 3 peningkatan kelincahan, yang membuat kecepatannya sangat cepat. Swiss. 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 Ki sejati merah menyala murid berpakaian biru itu sangat cepat, tetapi Ye Xuan bahkan lebih cepat. Selama serangan ini tidak bisa mengenainya, apa gunanya menjadi kuat? Kecepatan yang sangat cepat. Wajah murid berpakaian biru itu telah tenggelam ke dasar lembah. Pada saat ini, pedang pembelah bumi milik Ye Xuan telah menyembur keluar dari lantai seperti letusan gunung berapi. Pelindung api. Murid berpakaian biru itu buru-buru memanggil vitalitas langit dan bumi, dan memadatkan lapisan perlindungan api di sekelilingnya. Pedang pembelah bumi menghantam lapisan perlindungan ini dan langsung dikalahkan. Api mengalahkan bumi, dan daya tembak Ye Xuan masih sedikit kurang. Karena kualitasnya tidak cukup, aku akan menggunakan kuantitas, pedang pembelah bumi. Ye Xuan bergerak sambil dengan panik menggunakan pedang pembelah bumi. Kecepatan serangannya tepat 2 kali lipat dari lawan. Murid berpakaian biru itu menebas 5 pedang, tetapi Ye Xuan mampu menebas 10 pedang.
Meskipun pertahanan api yang pertama agak kuat, 10 pedang Ye Xuan sudah cukup untuk menghancurkan pertahanan apinya. Pertempuran ini adalah perang gesekan. Ye Xuan benar-benar tidak takut pada siapapun dalam hal gesekan. Keduanya bertarung selama lebih dari 10 detik, dan energi sejati atribut api dalam tubuh murid berpakaian biru itu juga dikonsumsi setengahnya. Sial, kenapa anak ini begitu cepat? Dia jelas-jelas hanya sampah. Tujuanku adalah memahami bab Dewa Iblis. Murid berpakaian biru itu berpikir dalam hati dan langsung menggunakan Dao Heart Planting Demon Skill, memasuki bab iblis. Dia dirasuki oleh iblis, dia dirasuki oleh iblis. Apa yang kau teriakkan? Bukankah anak itu juga dirasuki oleh iblis? Terlalu menakutkan, anak ini baru saja bergabung dengan Sekte 10.000 Iblis, dan dia benar-benar dapat mengalahkan murid lama itu. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, apakah dia akan melampaui saudara-saudara teratas di sekte itu? Mari kita lihat apakah dia bisa membunuhnya terlebih dahulu. Di atas ring, mata murid berpakaian biru itu berubah menjadi gelap, tanpa satu warna pun, seperti langit malam yang gelap. Pada saat ini, Ye Xuan juga menjadi seperti ini, auranya mulai melonjak, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam aura iblis yang gelap, seperti dewa pembunuh. Bertarung. Ye Xuan meraung, dan kecepatan serangannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. 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 Satu demi satu, pedang-pedang penghancur itu menebas ke arah murid berpakaian biru itu, dan kemudian dikalahkan oleh perlindungan apinya. Namun jangan lupa bahwa atribut ki sejati Ye Xuan tidak terlalu berharga, dan lawannya hanya atribut api, bukan atribut kayu. Murid berpakaian biru itu dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan, dan hanya bisa bertahan secara pasif, dan atribut ki sejati api itu dengan cepat dikonsumsi. Sialan, sialan. Murid berpakaian biru itu mengumpat dalam hatinya. Menurut perkiraannya, atribut ki sejati Ye Xuan seharusnya sudah digunakan sejak lama. Mengapa dia masih bisa bertahan sampai sekarang? Kau tahu, dia hanya memiliki sepertiga dari atribut ki sejatinya yang tersisa. Tidak hanya dia yang menemukannya, tetapi juga yang lainnya. Atribut ki sejati Ye Xuan jauh melampaui level prajurit yang sama. Ada apa dengan anak ini? Mungkinkah seni bela diri itu hanya mengonsumsi sedikit atribut ki sejati? Semakin tinggi pencapaian seni bela diri, semakin sedikit atribut ki sejati yang dikonsumsi. Mungkinkah dia telah mencapai level 100%? Mungkin dia punya trik. Para murid di sekitar merasa ngeri. Mereka tidak memiliki banyak atribut ki sejati. Jika mereka dapat mengurangi konsumsi, mereka dapat meningkatkan waktu bertarung, yang merupakan cara terselubung untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Ye Xuan akan memiliki garis keturunan pohon kehidupan suci dengan kemampuan pemulihan yang sangat cepat? Pada saat ini, pertempuran hampir berakhir. Atribut ki sejati api dari murid berpakaian biru itu belum mengenai Ye Xuan sekalipun dan hampir habis. Begitu atribut ki sejati habis, efektivitas tempur akan sangat berkurang. Kekuatan ki sejati biasa yang digunakan dalam seni bela diri dengan atribut benar-benar tidak sekuat sebelumnya. Haha, bersiaplah untuk mati. Mata Ye Xuan berbinar. Meskipun sedikit pertunjukan untuk menggunakan metode konsumsi, itu juga merupakan strategi dan bagian dari kekuatan. Selama kamu bisa menang, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentangmu bahkan jika kamu menggunakan senjata tersembunyi atau racun. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Bang! Ketika perlindungan api murid berpakaian biru itu rusak, atribut api ki sejati di tubuhnya juga mencapai dasar. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan ki sejati biasa. Dia menyadari bahayanya dan mencium bau kematian, tetapi dia tahu di mana dia berada saat ini. Arena Pertempuran Iblis. Arena Pertempuran Iblis dari Sekte 10.000 Iblis. Aturan arena pertempuran iblis adalah selama 2 kaki orang mendarat di arena pertempuran iblis, maka 1 orang harus mati. Jika seseorang melanggar aturan, dia akan dibunuh oleh administrator arena pertempuran iblis, yaitu Tetua Song. Ah, aku akan melawanmu. Murid berpakaian biru itu meraung, dan seluruh napas orang itu berubah lagi. Wow, dia baru saja dirasuki, tetapi kali ini dia benar-benar dirasuki. Hebat, ini pertama kalinya aku melihat orang yang dirasuki. Tampaknya bahkan jika dia tidak mati, dia akan dikurung di menara 10.000 iblis. Cek, 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 jangan terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Kita yang berlatih ilmu sihir, kalau salah jalan, kemungkinan besar akan kerasukan.
Sekelompok murid dari Sekte 10.000 Iblis bersuka cita atas kemalangan dunia. Mereka hanya ingin membuat masalah. Melihat ini, Tetua Song yang berada di bawah ring juga siap beraksi, karena orang yang kerasukan akan kehilangan akal sehatnya dan bisa menyerang murid lain sesuka hati. Dua murid lainnya juga terkejut. Mereka mengira murid berbaju biru sudah cukup untuk menghadapi Ye Xuan, tetapi mereka tidak menyangka Ye Xuan baik-baik saja, sementara rekan-rekan mereka terpaksa marah dan kerasukan. Tamparan itu sangat keras. Anak muda, mati. Murid berbaju biru yang kerasukan itu berteriak keras. Saat ini, yang paling ingin dia lakukan dalam benaknya adalah memotong Ye Xuan menjadi 8 bagian, lalu mengupas kulitnya, membuang tulang-tulangnya, dan mengubah tubuhnya menjadi mayat. Di matanya, Ye Xuan seperti iblis yang membunuh ayahnya dan memperkosa istrinya. Memangnya kenapa kalau kamu dirasuki setan? Apa kamu masih bisa dibangkitkan dalam kondisi penuh di tempat? Mati saja. Mata Ye Xuan berkilat, dan dia langsung menebas beberapa pedang yang mengguncang bumi. Cahaya pedang itu jatuh ke lantai, dengan cepat menyapu kaki murid berpakaian biru itu, lalu menyapu keluar. Bang! 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 Murid berpakaian biru Surian dirasuki setan, tetapi kesadaran bertarungnya masih ada. Sayangnya, saat ini, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan semua serangan. Desis. Lengan dan paha murid berpakaian biru itu tergores oleh ki sejati yang dikaitkan dengan bumi, dan mereka langsung membatu. Pada saat ini, pedang penghancur tanah lainnya bangkit dan menghantam bagian tubuhnya yang membatu. Krak! Paha murid berpakaian biru itu langsung hancur, terpisah dari tubuhnya, dan jatuh ke tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat menghunus beberapa pedang lagi. Pedang penghancur tanah ini langsung merenggut nyawa murid berpakaian biru itu. Bab 528, 1 lawan 2. Plop! Ketika tubuh murid berpakaian biru itu menghantam arena pertempuran, semua orang di antara penonton terkesiap. Mati. Orang-orang ini hanya melihat Ye Xuan berjalan mendekat dan melepaskan cincin Qiankun milik murid berpakaian biru itu. Yah, hampir sampai. Ye Xuan merasa pusing. Ada cukup banyak hal di dalam cincin Qiankun, tetapi dia masih perlu sedikit untuk mengubah atributnya menjadi 4%. Dia memenangkan permainan pertama, dan yang berikutnya adalah yang kedua. Dia terbang ke dasar arena. Tetua Song tersenyum dan berkata, "Ayo, bersihkan arena pertempuran." Permainan ini sangat sengit, dan arena pertempuran telah kacau balau. Ketika Tetua Song selesai berbicara, seorang murid bergegas datang, membersihkan tubuh, dan mulai memperbaiki arena pertempuran. Pada saat ini, Ye Xuan mengarahkan pandangannya pada dua murid lainnya dan berkata, "Siapa berikutnya?" Dia hampir naik level. Selama dia berurusan dengan kedua orang ini, dia pasti bisa menerobos. Namun, setelah melihat kekuatan Ye Xuan, kedua orang ini sedikit takut. Bahkan murid berpakaian biru yang menahan atribut bumi Ye Xuan tewas di tangan Ye Xuan. Jika mereka berdua naik, bukankah mereka akan mengalami nasib yang sama? Beraninya kau membunuh orang-orang saudara Wu Feng. Pria yang menjadi pemimpin tadi berteriak dengan marah. Bisakah kau mengubah beberapa kata yang bergizi, seperti, bertarung? Ye Xuan menyipitkan matanya. Mendengar ini, hati kedua orang itu bergetar hebat. Mereka tidak yakin untuk mengalahkan Ye Xuan, tetapi Ye Xuan baru saja bertarung, dan energi sejati atributnya pasti telah menghabiskan banyak. Sekarang jika mereka naik lagi, mereka pasti akan memiliki keuntungan. Namun, mereka memikirkan energi sejati atribut Ye Xuan yang melampaui orang-orang dengan level yang sama, dan mereka takut lagi. Bagaimana dengan ini, karena kau tidak berani bertarung 1 lawan 1, mengapa kau tidak pergi bersama, aku, Ye Xuan, akan melakukannya sendiri. Ye Xuan tiba-tiba berkata. Apa? Ketika kalimat ini jatuh ke telinga orang-orang di sekitar, itu mengejutkan mereka lagi. Kali ini, Ye Xuan benar-benar ingin bertarung 1 lawan 2. Ketika kedua murid Sekte 10.000 Iblis mendengarnya, mereka saling memandang dan segera menunjukkan senyum licik. Mereka berpikir, apakah Ye Xuan juga sudah gila? Setelah pertarungan sengit, dia ingin melawan dua orang di ronde kedua. Jika dia tidak gila, dia pasti bodoh. Ini. Tetua Song di sampingnya tercengang. Memang mungkin untuk melawan dua orang di arena pertempuran, tetapi Ye Xuan telah melawan satu orang. Kalian berdua, kalian adalah murid-murid Sekte 10.000 Iblis dan kakak laki-lakiku, apakah kalian tidak memiliki sedikit keberanian ini? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memprovokasi dia. Apa yang kau katakan?
Pria terkemuka itu langsung marah. Murid berpakaian hitam lainnya juga berteriak dengan marah, "Oke, karena kau sangat ingin mati, aku akan menerimanya." Bagus sekali. Yesuan menunjukkan senyum licik, lalu berjalan ke Tetua Song untuk mendaftar. Baiklah. Tetua Song menggelengkan kepalanya. Dia adalah administrator arena pertempuran. Selama kedua belah pihak setuju, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengatur. Meskipun kualifikasi Yesuan sangat bagus, jika dia meninggal, dia tidak akan dianggap jenius, tetapi hanya orang yang beruntung. Tetua Song mendaftar, lalu berkata, "Pergilah ke tahap iblis pertempuran No. 2. Aturannya masih sama. Terima kasih, Tetua," kata Yesuan, dan terbang ke tahap iblis pertempuran terlebih dahulu. Dua lainnya buru-buru mengikuti. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Anak ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk melawan dua orang. Mungkin dia punya kemampuan. Mari kita lihat apakah ada yang membuka pasar. Aku akan melakukannya. Aku akan menjadi bangkir. Aku akan bertaruh pada anak itu untuk 10 buah roh air. Aku akan bertaruh pada dua orang itu, 3 buah roh api. Para murid dari Sekte 10.000 Iblis di sekitar segera menjadi tertarik. Taruhan mereka adalah buah roh, yang merupakan barang berharga bagi para pejuang di alam roh. Satu buah roh kemungkinan besar dapat memungkinkan seorang pejuang Vena surgawi puncak untuk menerobos ke alam roh. Tetapi bagi orang-orang di alam roh, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, efek buah roh lebih buruk pada tahap selanjutnya, dan waktu pemurniannya sangat lama. Jika Yesuan tidak menelan semua benda itu, dia pasti ingin bertaruh pada dirinya sendiri. Sayangnya, dia tidak memiliki hal-hal baik yang tersisa, hanya satu roh api. Bahkan jika roh api mencapai alam roh, masih ada orang yang ingin mendapatkannya. Ketika dia merampas roh api hari itu, area kota Anan mendidih, karena selama mereka dapat menandatangani kontrak dengan roh api, mereka setidaknya dapat menerobos ke alam roh. Yesuan dan kedua pria itu sama-sama mendarat di panggung iblis pertempuran. Sebelum pihak lain dapat berbicara, Yesuan berkata langsung, "Dua saudara senior, berhenti bicara omong kosong, mari kita mulai. Mencari kematian." Nada suaranya membuat pria terkemuka itu sangat marah, dan dia langsung melancarkan serangan. Murid berpakaian hitam lainnya melakukan hal yang sama. Meskipun 2 lawan 1, ini adalah panggung iblis pertempuran. Selama bertahun-tahun, banyak kasus di mana sedikit orang mengalahkan banyak orang dan yang lemah mengalahkan yang kuat telah terjadi. Mereka tidak bisa jatuh seperti pria tadi. Satu kayu, satu emas. Yesuan menyipitkan matanya. Kayu dan tanah tidak memiliki konflik, dan tanahnya juga menahan ki sejati yang dikaitkan dengan emas dari pria terkemuka. Naga pertempuran 8 hentakan. Dalam sekejap, Yesuan melesat dengan kecepatan super dan langsung menghindari serangan keduanya. Jika dia ingin memenangkan pertempuran ini, dia perlu menggunakan metode yang sama, yaitu perang gerilya. Namun, perang gerilya tidak semudah itu. Masuklah iblis. Melihat serangan pertama gagal, pria terkemuka itu benar-benar menggunakan bab iblis dari keterampilan penyemaian setan hati Dao, dan kekuatannya langsung melonjak. Teman baik, aku juga akan melakukannya, masuklah iblis. Yesuan sama sekali tidak ragu, dan memasuki iblis lagi, dengan energi iblis terjerat dan napasnya melonjak. Bab iblis dari keterampilan penyemaian setan hati Dao menghabiskan banyak energi, yang bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan pria terkemuka hanya dapat memasuki iblis 2 kali berturut-turut. Namun, saat Yesuan baru saja berbicara, ki sejati tanpa atribut dan ki sejati atribut bumi di tubuhnya telah lama pulih ke puncaknya. Keduanya langsung memasuki iblis, dan 2 energi iblis yang mengerikan menyebar. Bang! 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 Pemimpin dan murid berpakaian hitam menyerang dengan panik, yang pertama membantu, dan yang terakhir membantu, dan kerjasama itu sangat sempurna. Namun, kecepatan Yesuan masih jauh melampaui mereka. 8 hentakan naga. Pedang pembelah bumi. Dengan 2 seni bela diri yang bekerja sama, Yesuan masih memiliki beberapa keuntungan. Alasan mengapa dia menantang 2 orang sekaligus bukan hanya karena dia akan menerobos, tetapi juga karena dia perlu melatih seni bela dirinya. Pedang pembelah bumi telah mencapai 90% dari levelnya, dan tapak naga perang telah mencapai 80% dari levelnya. Selama salah satu dari kedua seni bela diri ini dapat ditingkatkan, dia akan dapat menang. Bahkan jika dia tidak dapat meningkatkannya, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak dapat mengejarnya, bukan?
Jika mereka tidak dapat mengejar, itu berarti mereka bukan ancaman baginya, dan dia dapat menggunakan darah pohon kehidupan suci untuk memperluas keunggulannya tanpa batas hingga dia membunuh kedua orang itu. Sampah sialan, kamu berlari sangat cepat. Bab 529 Kakak Senior Wu Feng. Sialan kau berlari cepat sekali. Pria yang kerasukan itu menggertakkan giginya karena marah. Ia mendapati bahwa kekuatan Yesuan bahkan lebih kuat dari sebelumnya, sehingga meskipun mereka berdua bergabung, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Yesuan. Lebih dari 10 detik telah berlalu sejak pertempuran itu. Dengan pencapaian seni bela dirinya yang sangat tinggi dan bonus kecepatan, Yesuan berlari cepat di panggung iblis pertempuran. Hampir, aku merasakan terobosan. Mata Yesuan berbinar, dan ia mengembara dengan gila-gilaan, seolah-olah ia menyatu dengan bumi. Di tanah, ia tampak tak terkalahkan. Terobosan, teroboslah untukku. Yesuan berteriak ke langit. Pah! Ding, kemahiran langkah naga perang telah meningkat, dan saat ini mencapai 90%. Akhirnya, seni bela diri langkah naga perang akhirnya berhasil menembus lagi, mencapai 90%. Haha! Yesuan tiba-tiba tertawa. Pedang pembelah bumi memiliki bonus atribut bumi dan persepsi garis keturunan pedang suci. Meskipun langkah naga perang hanya memiliki bonus atribut bumi, dia sangat menyukai seni bela diri ini dan mempraktikkannya seperti bermain. Beginilah cara dia dapat melatih langkah naga perang dan pedang pembelah bumi ke tingkat yang sama. Peningkatan langkah naga perang membuat kecepatan Yesuan melambung lagi. Dengan bonus kecepatan, dia tampak seperti terbang. Anda tahu, dia tidak menggunakan udara terbang. Begitu cepat, anak ini benar-benar berhasil dalam pertempuran. Begitu kuat, seluruh arena bergetar. Saya tidak menyangka atribut bumi begitu kuat. Tidak heran itu sangat langka. Sekelompok orang tercengang. Adalah umum untuk melampaui batas dalam pertempuran, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar dapat melakukannya. Yesuan adalah salah satunya. Terobosan, sekarang, kamu bisa mati. Yesuan berteriak, dan benar-benar bergegas langsung ke murid berpakaian hitam. Terobosan Yesuan datang dengan sangat tiba-tiba. Murid berpakaian hitam itu awalnya dekat dengannya. Setelah terobosannya, murid berpakaian hitam itu tertegun dan tidak bereaksi. Mati. Salah satu dari mereka tiba-tiba berakselerasi, terbang di depan murid berpakaian hitam itu, dan kemudian dengan mudah memenggal kepalanya dengan pedang. Mati. Saat kepala murid berpakaian hitam itu terbang, cincin Qian-kunnya juga jatuh ke tangan Yesuan. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, dan saat ini menjadi 4 poin. Dalam sekejap, kekuatan ki sejati atribut bumi dalam tubuh Yesuan ditingkatkan, dan jumlahnya juga meningkat banyak. Perubahan ini sudah dapat menentukan hasil dari permainan ini. Kau mati, pedang yang menghancurkan bumi. Yesuan tiba-tiba menoleh untuk melihat pria terkemuka dan menyerang lantai dengan panik. Swiss. 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 Pria terkemuka itu melawan dengan sangat keras. Yesuan adalah tanah, dan dia adalah emas, jadi ki sejati atribut bumi Yesuan akan memiliki bonus kerusakan. Jika dia dan Yesuan 1 lawan 1 di permainan pertama, dia tidak akan bisa mengalahkan Yesuan. Sekarang setelah dia berhasil menerobos 2 kali berturut-turut, dia pasti akan gagal. Swiss. Tiba-tiba, cahaya dingin menyapu dari lantai di belakang pria terkemuka dan langsung memotong mahkotanya. Mati. 1 lawan 2, Yesuan berhasil membunuh keduanya. Para murid yang menonton sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kualifikasi Yesuan mungkin telah melampaui mereka semua. Setelah waktu yang lama, mereka kembali sadar. Betapa mengerikannya, dia berhasil menerobos 2 kali berturut-turut dalam 1 pertempuran, 1 seni bela diri dan 1 alam. Apakah anak ini monster? Banyak orang berpikir demikian dalam hati mereka. Mata mereka semua tertuju pada Yesuan, tetapi tepat ketika Yesuan mendarat di luar panggung iblis pertempuran, sesosok tiba-tiba terbang di langit, dan pada saat yang sama, terdengar raungan marah. Nak, kamu mencari kematian. Semua orang menoleh untuk melihat, dan setelah melihat wajah orang yang datang, mereka juga terkejut, dan kemudian menunjukkan ekspresi gembira, karena orang yang datang saat ini adalah saudara Wu Feng. Siapa? Yesuan menoleh dengan ngeri. Dia tidak mengenal saudara Wu Feng ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat, mungkin 10 kali lebih kuat dari yang baru saja dia bunuh. Wu Feng datang dengan cepat dan mendarat di depan Yesuan, berkata dengan ganas, binatang buas, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh orang-orangku dari Liga Wu Feng?
Liga Wu Feng. Setelah mendengar tiga kata ini, otak Ye Xuan dengan cepat memikirkannya dan bereaksi. Agaknya, ini adalah saudara senior Wu Feng. Namun, Ye Xuan mendengar bahwa saudara senior Wu Feng ini pergi untuk memahami bab Dewa Iblis. Mungkinkah bab Dewa Iblis bisa keluar di tengah jalan? Siapa kamu? Meskipun dia sudah menebaknya di dalam hatinya, Ye Xuan masih bertanya. Kamu berani membunuh orang-orangku dari Liga Wu Feng, tidakkah kamu tahu siapa aku? Mata saudara senior Wu Feng membelalak. Mungkinkah kamu adalah saudara senior Wu Feng? Ye Xuan bertanya dengan pura-pura. Saudara senior Wu Feng mendengus dingin, dan napasnya tiba-tiba melonjak, menekan ke arah Ye Xuan. Ye Xuan hanya merasakan momentum kuat menyelimutinya, bagaikan gunung, menekan dadanya dan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sangat kuat. Pada saat ini, Ye Xuan merasakan kekuatan sejati Wu Feng. Transformasi atribut yang terakhir mungkin lebih dari 15 poin, atau bahkan 20. Tetua Song di samping tidak tahan lagi, dan buru-buru mengeluarkan energi sejatinya untuk menahan tekanan, dan pada saat yang sama berteriak dingin, Wu Feng, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di one moment hanya karena kamu mendapat dukungan dari Tetua Agung. Kekuatan Wu Feng sangat kuat, dan transformasi atributnya mendekati 20 poin. Energi sejati di tubuhnya sangat kuat. Dan dia adalah murid teratas one moment. Namun, Tetua Song bagaimanapun juga adalah seorang tetua, dan dia juga administrator dari Battle Demon Platform, dan kekuatannya jauh melampaui Wu Feng. Kamu lagi, orang tua. Wu Feng melirik Tetua Song dan berkata dalam hatinya. Setelah Tetua Song bergerak, tekanan pada Ye Xuan langsung menghilang, lalu Wu Feng mengambil kembali momentumnya dan berkata, meskipun orang-orang mati ini adalah sampah, mereka juga anggota Liga Wu Fengku, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh mereka. Liga Wu Feng adalah pasukan kecil di one moment, dan pemimpinnya ada Wu Feng. 3 orang yang atributnya berubah menjadi 7 poin itu tewas, tetapi mereka adalah anggota Liga Wu Feng. Bagaimana mungkin Wu Feng tega melihat mereka dibunuh dan tidak membela mereka? Bunuh mereka jika kamu mau, apakah kamu perlu kualifikasi? Ye Xuan tersenyum dingin. Apa yang kamu katakan? Kalimat ini tampaknya menyentuh titik-titik G-spot saudara senior Wu Feng ini lagi, dan auranya tanpa sadar terungkap. Kamu menggigitku. Ye Xuan sama sekali tidak peduli. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar jika kamu takut pada ini dan itu? Wah, kau cari mati saja. Kakak senior Wu Feng tampak seperti akan mengambil tindakan. Dengan wilayah kekuasaannya, tidak masalah baginya untuk membunuh Ye Xuan dalam hitungan detik. Wu Feng, jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Jika kau berani mengambil tindakan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tetua Song sangat marah. Alasan kemarahannya bukan karena Wu Feng ingin membunuh Ye Xuan, tetapi karena Wu Feng mengabaikannya dengan mengandalkan dukungan Tetua Agung dari Sekte 10.000 Iblis. Orang tua, aku sudah lama tidak senang padamu. Bab 530, Bayangan Dewa Iblis. Orang tua, aku sudah lama kesal padamu. Wu Feng berteriak langsung, dan menyerang di depan begitu banyak orang. Swiss. Energi pedang emas menyapu ke arah Ye Xuan, dan kecepatannya begitu cepat sehingga melampaui reaksi Ye Xuan. Bang! Untungnya, energi pedang ini diblokir oleh Tetua Song. Yah, kamu benar-benar melanggar aturan sekte, hari ini aku akan membunuhmu di tempat. Tetua Song juga memiliki temperamen yang keras, tetapi ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua, dan dia diabaikan oleh seorang murid. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Dalam sekejap, Tetua Song bertarung dengan Wu Feng. Meskipun ranah yang pertama lebih tinggi dari Wu Feng, kekuatan yang terakhir juga tidak lemah, dan keduanya tidak memutuskan pemenang dalam sekejap. Ya Tuhan, bagaimana mungkin kakak senior Wu Feng begitu kuat? Dia benar-benar bisa bertarung melawan Tetua Song. Kakak senior Wu Feng pergi untuk memahami bab Dewa Iblis beberapa waktu lalu. Mungkinkah dia sudah mempelajarinya? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa secepat itu? Kakak senior Wu Feng pasti menyembunyikan kekuatannya. Tidak, dia pasti tiba-tiba membuka pikirannya dan membuat terobosan ketika dia memahami bab Dewa Iblis. Sekelompok murid terkejut. Para tetua dari Sekte 10.000 Iblis memiliki setidaknya 25 transformasi atribut, dan Tetua Song telah melampaui 30. Namun, Wu Feng mampu melawannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa kualifikasi Wu Feng hebat. Sial, sangat kuat, aku meremehkan kekuatannya.
Ye Xuan berpikir dengan rasa takut yang masih ada. Jika bukan karena tetua Song tadi, dia mungkin sudah mati. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Wu Feng begitu tidak bermoral sehingga dia mengabaikan para tetua dan membunuh sesama muridnya di Sekte 10.000 Iblis? Pada saat ini, Ye Xuan memikirkan masalah lain. Pendiri Sekte Wanmo berada di alam dewa virtual. Aku tidak menyangka bahwa setelah ratusan tahun, itu akan menurun ke titik ini. Transformasi atribut para tetua hanya sekitar 30. Ini terlalu buruk. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Dia ragu-ragu apakah akan mundur, jika tidak, jika tetua Song tidak dapat menghentikan Wu Feng, dia akan tamat. Orang tua, minggirlah. Wu Feng tiba-tiba berteriak, dan seluruh napas orang itu menjadi liar. Energi hitam menyembur keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia berubah menjadi hantu hitam. Dewa Iblis. Inti dari Taoisme menanam iblis, bab Dewa Iblis. Ya Tuhan, kakak senior Wu Feng benar-benar mempraktikkannya. Bab Dewa Iblis, ini adalah bab Dewa Iblis, tetua Song dalam masalah sekarang. Apakah Sekte Wanmoku akan berubah drastis? Kakak senior Wu Feng akan membunuh tetua Song. Wajah tetua Song tenggelam setelah melihat hantu Dewa Iblis, tetapi dia melihat bahwa hantu Dewa Iblis itu tidak lengkap, hanya setengah. Jadi, Wu Feng tidak mempraktikkan bab Dewa Iblis. Wu Feng, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu Dewa Iblis yang sebenarnya. Tetua Song menyipitkan matanya, dan energi iblis di tubuhnya melonjak keluar dengan gila-gilaan, dan itu benar-benar mengembun menjadi hantu Dewa Iblis. Terlebih lagi, hantu Dewa Iblis ini lebih besar dan lebih kuat dari Wu Feng. Ya Tuhan, tetua Song benar-benar bisa berlatih bab Dewa Iblis. Di Sekte Wanmo kita, tampaknya tidak lebih dari 10 orang yang telah berlatih bab Dewa Iblis. Aku tidak menyangka tetua Song menjadi salah satu dari mereka. 10 apa? Sebenarnya, hanya ada 7. Saat sekelompok murid tercengang, sebuah sosok tiba-tiba terlempar. Ternyata Wu Feng yang telah melakukan bab Dewa Iblis. Bajingan, kau berani mengabaikanku, kau mencari kematian. Tetua Song sangat marah dan dengan cepat bergegas menuju Wu Feng, bertekad untuk membunuh Wu Feng. Tetapi pada saat ini, energi iblis mengerikan lainnya menyebar. Song Yi, kau berani menyentuh murid-muridku. Raungan menyebar seperti guntur dan jatuh ke telinga semua orang. Beberapa murid dengan kekuatan yang lebih lemah tiba-tiba merasa pusing dan jatuh dari udara. Sial. Tidak hanya mereka, tetapi juga Ye Xuan. Untungnya, tekadnya cukup kuat untuk bereaksi. Ketika penglihatannya kembali, dia mendapati bahwa tetua Song telah bertarung dengan orang lain, seorang lelaki tua berambut putih, dengan bayangan Dewa Iblis berdiri di belakangnya. Dari perkataannya, dapat diketahui bahwa lelaki tua berambut putih ini adalah Guru Wu Feng, tetua dari Sekte 10.000 Iblis. Wu Feng melanggar aturan sekte dan menyerang sesama muridnya di Sekte 10.000 Iblis. Aku punya alasan untuk membunuhnya di tempat. Tetua Agung, apakah kau juga ingin melanggar aturan sekte? Mata Tetua Song menunjukkan sedikit rasa takut. Kau pikir kau siapa? Murid-muridku tidak membutuhkanmu untuk mendisiplinkan mereka. Jangan gunakan aturan sekte untuk menekanku. Keluar. Tetua Agung itu meraung. Wu Feng adalah muridnya yang paling berbakat, yang akan berlatih bab Dewa Iblis. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Tetua Song? Kekuatan keduanya sangat dekat, tetapi Wu Feng, yang dirobohkan oleh Tetua Song, kosong. Anak sialan, pergilah ke neraka. Wu Feng bangkit dari tanah dan menebas Ye Xuan dari kejauhan. Setelah melakukan bab Dewa Iblis, kekuatannya meningkat drastis. Sebelum Ye Xuan sempat bereaksi, energi pedang emas telah menyapu di depannya. Namun pada saat kritis ini, sosok lain tiba-tiba melintas di udara. Bang! Energi pedang emas hendak mengenai Ye Xuan, tetapi dikalahkan oleh energi pedang emas. Namun, dampak tabrakan dua ki sejati langsung menjatuhkan Ye Xuan. Krak! Ye Xuan mendengar suara tulang dadanya patah, tetapi darah pohon kehidupan suci langsung mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dia menoleh dan melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di udara. Itu adalah pemimpin Sekte 10.000 Iblis. Hentikan! Pemimpin Sekte 10.000 Iblis berteriak dengan marah. Suaranya sangat akrab bagi semua orang, dan bahkan lebih mustahil bagi tetua untuk salah mendengarnya. Seketika, tetua dan tetua Song berhenti dan dengan cepat berpisah. Salam, Master Sekte. Tetua Song menarik kembali hantu Dewa Iblis dan menyapa dengan hormat. Tetua Agung itu tidak mengambil tindakan apapun, karena statusnya tidak lebih rendah dari Master Sekte dari Sekte 10.000 Iblis.
Namun, ada sedikit rasa takut di matanya. Bagaimanapun, Master Sekte dari Sekte 10.000 Iblis adalah orang terkuat di Sekte 10.000 Iblis, dan dia belum bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Tetua Song melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata, Master Sekte, Wu Feng mengabaikan aturan Sekte dan menyerang sesama muridnya. Aku punya alasan untuk membunuhnya di tempat, tetapi Tetua Agung itu tidak hanya tidak membantu, tetapi bahkan siap untuk melindunginya. Aku mengerti. Pemimpin Sekte 10.000 Iblis menyipitkan matanya, menoleh dan menatap Wu Feng dan Tetua Agung, dan berkata, Wu Feng, kamu mengabaikan aturan Sekte dan seharusnya ditembak di tempat, tetapi mengingat tidak mudah bagimu untuk berlatih, aku akan menghukummu untuk menghadapi tembok di tebing 10.000 Iblis selama setengah tahun, dan kemudian terus memahami patung Dewa Iblis setelah setengah tahun. Ini. Hati Wu Feng bergetar. Setengah tahun, bagaimana dia bisa menunggu selama setengah tahun? Dia akan mempelajari bab Dewa Iblis, tetapi sekarang dia dihukum untuk menghadapi tembok di tebing 10.000 Iblis selama setengah tahun, bagaimana dia bisa menahannya? Tidak. Sebelum Wu Feng bisa berbicara, Tetua Agung berteriak. Mengenai ketidakkonsistenan antara kelima elemen, api tidak dapat mengalahkan logam. Ini memang kekeliruan Yue Luo. Saya mohon maaf kepada semua orang. Karena terlalu banyak masalah yang terlibat, mohon jangan menghubungkan kelima elemen dalam buku ini dengan kelima elemen dalam kenyataan. Ketidakkonsistenan antara kelima elemen dalam buku ini didasarkan pada emas, kayu, air, api, tanah, dan logam, karena akan ada pembaca yang tidak memahaminya seperti Yue Luo, dan mudah untuk membaca emas, kayu, air, api, dan tanah, jadi ikuti saja ketidakkonsistenan ini. Anda akan tahu siapa yang mengalahkan siapa setelah membacanya sekali, dan Anda tidak perlu memikirkannya. Emas, kayu, air, api, dan tanah. Emas, kayu, air, api, dan tanah, hal-hal penting dikatakan 3 kali.